Jika Anies Baswedan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka satu babak sejarah baru akan terbuka. Sebuah era yang mungkin berbeda nuansa dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bukan karena retorika semata, tetapi karena arah visi dan pendekatan yang unik. 5 tahun kemudian, Indonesia tidak serta-merta berubah menjadi negeri utopia, tetapi mengalami transformasi yang kompleks. Ada yang membaik, ada pula yang menimbulkan tanda tanya. Inilah narasi yang bisa menggambarkan kondisi negeri ini setelah 5 tahun kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Tahun pertama setelah pelantikan dipenuhi dengan harapan dan kekhawatiran. Anies datang membawa slogan keadilan sosial, inklusivitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia berjanji untuk menghapus ketimpangan, membawa pemerataan ke luar Jawa, memperkuat sektor pendidikan, dan memperluas akses ekonomi berbasis kerakyatan. Tak sedikit yang optimis, terlebih mereka yang selama ini merasa terpinggirkan oleh pembangunan yang terlalu elitis. Di sisi lain, sebagian kalangan menahan napas, khawatir akan bangkitnya konservatisme yang menguat sejak masa kampanye. Sebab memang tak bisa dipungkiri, Anies dibantu oleh mesin-mesin politik yang bersenyawa dengan kekuatan keagamaan yang cukup keras. Tapi, masyarakat Indonesia sudah terbiasa menghadapi kontestasi narasi seperti ini, dan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Di tahun kedua, tantangan mulai menampakkan wajahnya. Anies mengubah struktur prioritas belanja negara. Beberapa proyek besar warisan pemerintahan sebelumnya, seperti pembangunan ibu kota negara, IKN yang sudah sempat berjalan, diperiksa ulang. Ia menyebut pembangunan tidak boleh simbolik, melainkan substantif, membenahi kualitas hidup warga di kota-kota kecil, bukan sekadar membangun istana di tengah hutan. IKN pun tak dibatalkan, tapi tak lagi jadi prioritas. Anggaran dialihkan ke sektor pendidikan dan pemberdayaan UMKM, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Banyak yang mengapresiasi langkah itu, namun di sisi lain, kalangan pelaku usaha besar mulai merasakan keresahan. Ketidakpastian arah kebijakan menyebabkan investasi melambat. Indeks pasar modal turun dalam waktu singkat, dan nilai tukar rupiah sempat tertekan. Namun, dengan komunikasi politik yang rapi, Anies menenangkan pasar bahwa orientasinya tetap pada pertumbuhan, tapi dengan keberpihakan yang lebih adil. Yang menarik, program-program pendidikan gratis dan beasiswa vokasi justru menunjukkan hasil lebih cepat dari perkiraan. Lulusan sekolah kejuruan yang dibekali pelatihan berbasis industri mulai terserap ke lapangan kerja lokal, terutama di sektor pertanian modern dan manufaktur ringan di luar Pulau Jawa. Di Papua, Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi, anak-anak muda mulai terhubung dengan dunia kerja formal berkat program pelatihan yang terdesentralisasi. Ini jadi angin segar yang tak disangka-sangka, dan menunjukkan bahwa gagasan besar tentang adilan spasial memang bisa membuahkan hasil jika dikelola secara tepat. Namun masalah lain muncul. Ketegangan identitas yang selama ini terpendam mulai menyeruak. Narasi keagamaan yang menguat selama masa kampanye ternyata tidak sepenuhnya padam setelah pemilu. Beberapa organisasi keagamaan yang selama ini menjadi sekutu politik merasa berhak atas kursi dan pengaruh kebijakan. Mereka mulai mendesak pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi umat dalam bentuk yang lebih nyata, baik dalam regulasi pendidikan, perizinan tempat ibadah, hingga seleksi jabatan publik. Anies yang dikenal pandai menyeimbangkan antara Islam moderat dan nasionalisme sipil pun mulai tampak tertekan. Ia mencoba menjaga agar kebijakan tetap netral dan profesional. Namun tekanan politik membuatnya harus menimbang dengan sangat hati-hati. Di titik inilah ketegangan mulai muncul, terutama dari kelompok minoritas yang merasa tak cukup dilindungi. Tahun ketiga menjadi tahun paling menentukan. Pemerintah meluncurkan program reformasi birokrasi digital yang disebut sebagai Gerakan Administrasi Bersih. Semua layanan publik, mulai dari urusan tanah hingga pelayanan kesehatan, dipaksa untuk bertransformasi ke sistem digital yang transparan. Birokrasi tua berguncang, banyak pegawai negeri senior yang tidak siap dengan perubahan teknologi. Namun hasilnya mulai terlihat. Korupsi di level pemerintahan daerah menurun drastis. Dana desa yang dulu sering bocor mulai tepat sasaran, dan kualitas infrastruktur dasar jalan, listrik, air meningkat di ratusan kecamatan terpencil. Rakyat kecil mulai merasakan bahwa perubahan tidak selalu harus datang dari pembangunan gedung tinggi di ibu kota, tetapi dari kelancaran jalan desa dan listrik yang menyala tanpa gangguan. Namun, pertumbuhan ekonomi nasional belum menunjukkan lonjakan signifikan.
Tanpa proyek-proyek besar yang menggairahkan pasar, angka pertumbuhan hanya berkisar 4,7 hingga 5%, cukup stabil, namun belum cukup kuat untuk menyerap angkatan kerja baru secara optimal. Di sisi lain, utang luar negeri tetap terkendali karena Anies cukup berhati-hati dalam membuka keran pinjaman. Ia juga menjaga hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah, membangun kerjasama ekonomi syariah, dan mencoba membuka pasar ekspor halal ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Strategi ini memang tidak mengguncang dunia seperti proyek obor Cina atau investasi Amerika, namun perlahan-lahan membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan sesuai dengan identitas lokal. Tahun keempat adalah tahun rekonsiliasi politik. Anies mulai membuka komunikasi dengan lawan-lawan politiknya, terutama dari kubu nasionalis dan teknokrat yang selama ini mengkritik arah kebijakannya. Ia mengundang mereka ke dalam forum-forum kebangsaan, merangkul mereka ke dalam tim kebijakan jangka panjang, dan mengajak bicara secara terbuka. Hasilnya, muncul semacam kesepahaman baru bahwa Indonesia harus melangkah bersama tanpa terjebak dalam dikotomi Islamis versus nasionalis. Di sisi masyarakat, mulai terasa angin damai. Toleransi yang sempat goyah perlahan dipulihkan. Sekolah-sekolah diperkuat dengan pendidikan kewarganegaraan yang progresif, yang mengajarkan bahwa agama adalah kekuatan moral, bukan alat politik. Anak-anak mulai tumbuh tanpa rasa takut atau curiga karena perbedaan iman dan suku. Meski begitu, bukan berarti semuanya berjalan sempurna. Dunia internasional mulai mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap demokrasi. Kebebasan pers tetap dijaga, tetapi beberapa media alternatif mengeluhkan tekanan dari aparat jika mengkritik kebijakan yang dianggap menyentuh isu agama. Lembaga swadaya masyarakat di bidang hak asasi manusia mulai kehilangan ruang karena anggaran dibatasi dan akses data publik dibatasi. Para akademisi mengingatkan bahwa Indonesia mungkin sedang mengalami penurunan kualitas demokrasi secara perlahan, meski tidak separah negara-negara tetangga yang mengalami otoritarianisme terbuka. Anies merespons kekhawatiran ini dengan dialog terbuka, namun tak semua pihak puas. Tahun kelima menjadi tahun refleksi. Indonesia telah berubah, bukan menjadi negara adidaya, tapi menjadi bangsa yang mulai berdiri lebih tegak di atas nilai-nilai sendiri. Pendidikan membaik, pembangunan merata, angka kemiskinan menurun, birokrasi lebih bersih. Tapi pertumbuhan ekonomi tetap datar, dan demokrasi masih perlu diperkuat. Anies Baswedan dikenang sebagai presiden yang mengubah arah narasi bangsa, dari pembangunan berbasis fisik menuju pembangunan berbasis nilai. Ia lebih banyak membentuk karakter dan struktur sosial daripada sekadar mengejar angka pertumbuhan. Ia tidak menjanjikan revolusi, tapi perbaikan pelan yang menyentuh akar. Masyarakat pun terbagi dua dalam menilai warisannya. Sebagian memuji sebagai sosok pemimpin yang intelektual, santun, dan mampu mengembalikan idealisme politik. Sebagian lain menilai ia terlalu hati-hati, terlalu banyak kompromi, dan gagal menciptakan lompatan besar dalam sejarah ekonomi. Tetapi yang pasti, Anies telah menorehkan satu warna baru dalam sejarah Republik. Warna yang tenang, cerdas, dan reflektif, walau kadang terlalu kabur bagi yang menginginkan kepastian cepat. Kesimpulan, kepemimpinan Anies Baswedan selama 5 tahun bukanlah tentang keajaiban ekonomi atau ledakan investasi besar, melainkan tentang perubahan orientasi bangsa. Ia memperkuat nilai-nilai etika dalam politik, menata birokrasi, menyentuh sektor pendidikan, dan menata ulang peta pembangunan agar lebih adil. Indonesia memang tidak langsung menjadi negara sejahtera dalam ukuran materialistik, namun masyarakat mulai merasakan adanya keadilan yang lebih nyata, pelayanan publik yang lebih bersih, dan identitas bangsa yang lebih bermartabat. Namun demikian, tantangan tetap ada. Ketegangan identitas belum sepenuhnya hilang, pertumbuhan ekonomi belum optimal, dan demokrasi masih perlu diperkuat. Warisan Anies bukanlah hasil akhir, tapi langkah awal menuju Indonesia yang lebih bijak, adil, dan beradab.